Memasuki pagi buta, kabut masih menyelimuti kota Brastagi. Dua sahabat, Andra dan Bayu, berdiri di depan pintu penginapan mereka. Ransel di punggung, jaket tebal menempel erat di tubuh, dan senter di tangan. Mereka bersiap menapaki jejak alam menuju Gunung Sibayak, gunung berapi aktif di Sumatera Utara yang telah lama mereka impikan untuk didaki bersama. Langkah pertama dimulai dari Desa Semangat. Udara dingin menusuk kulit, tapi semangat mereka justru membara. Di setiap langkah, deru napas mereka berpadu dengan kicau burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Di tengah hutan tropis, mereka berjalan beriringan, sesekali saling melempar candaan untuk mengusir lelah. Jalur yang mereka lalui terjal dan licin, tetapi semangat persahabatan mereka membuat segalanya terasa ringan. Menjelang pertengahan perjalanan, suara gemuruh samar mulai terdengar. Bau belerang mulai menusuk hidung. Mereka telah mendekati kawah aktif Sibayak. Asap putih mengepul dari celah bebatuan, menandakan bahwa gunung ini masih bernapas. Andra berhenti sejenak, menatap Bayu lalu berkata, "Kita benar-benar kecil dibandingkan alam ini ya." Bayu mengangguk, matanya tak lepas dari kawah yang menggelegak, sebuah pengingat betapa kuat dan agungnya alam. Beberapa saat sebelum matahari terbit, mereka tiba di puncak. Dari ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, langit mulai berubah warna, dari kelabu menjadi jingga, lalu keemasan. Matahari perlahan muncul dari balik pegunungan, menyinari lekuk-lekuk perbukitan dan hutan yang mereka lewati sebelumnya. Mereka duduk diam, terpesona, menikmati momen sakral itu dalam hening. Di atas sana, Andra mengeluarkan termos kopi hangat. Mereka berbagi secangkir, menatap ke kejauhan. Tak banyak kata yang diucapkan, karena alam telah bicara lebih dulu. Kebersamaan, perjuangan, dan keindahan yang mereka saksikan menjadi kenangan yang takkan terlupakan. Puncak itu bukan hanya akhir dari perjalanan fisik, tapi juga awal dari kesadaran bahwa hidup harus dijalani dengan rasa syukur dan keberanian. Mereka sedang menuruni Gunung Sibayak, perlahan, tanpa tergesa. Puncak yang semalam menjadi saksi matahari terbit, kini tinggal kenangan di belakang mereka. Tidak ada lagi obrolan panjang. Lelah mulai terasa, tapi hati mereka penuh. Kadang hanya suara sepatu bergesek dengan tanah yang terdengar, atau desir angin yang melewati pohon-pohon tinggi. Tapi justru dalam kesunyian itulah mereka saling mengerti bahwa pendakian ini telah memberi mereka lebih dari yang mereka harapkan. Mereka membawa pulang bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang mengakar. Dan saat suara kehidupan mulai terdengar kembali, suara motor dari kejauhan, tawa anak-anak desa, dan bau dapur dari rumah-rumah kecil di lereng bawah, Andra dan Bayu tahu bahwa mereka sedang kembali ke dunia nyata. Tapi kini, dengan pandangan yang berbeda. Gunung Sibayak telah mereka tinggalkan secara fisik, tapi jejaknya akan terus tinggal dalam ingatan mereka, dalam persahabatan yang tumbuh kuat di setiap langkah, dan dalam rasa kagum yang tak akan pernah padam pada keindahan alam.